alladzina nabiyya ba'da amma ba'du. Para bapak jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali dikumpulkan dalam kajian rutin kita untuk terus menambah ilmu dan kepahaman kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permasalahan ibadah yang ini merupakan hal yang paling penting untuk kita ketahui. Masih terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan saf sholat ya, atau barisan di dalam sholat berjamaah. Yang pertama tentang saf yang paling terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling pertama, yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk ya, artinya maksudnya keutamaannya lebih rendah ya, yaitu yang paling belakang, yang paling akhir. Nah, berbeda dengan perempuan, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling akhir ya, dan yang paling buruk adalah yang paling depannya. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan di antaranya dalam Sahih Muslim. Tetapi yang dimaksud dengan sebaik-baik saf perempuan paling belakang adalah ketika berjamaah dengan laki-laki. Jadi maksudnya ketika berjamaah dengan laki-laki ya, di depannya ada saf laki-laki ya, jadi di tempat yang umum bergabung antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka yang paling bagus justru yang paling belakang ya, tapi ya maksudnya tetap yang depan juga harus diisi. Semuanya pengen di belakang, depannya nggak diisi, gitu ya. Jadi oleh karena itu, kalau perempuan tuh bisa jadi diisi yang belakang dulu, gitu ya. Belakang dulu, baru depan. Karena memang yang terbaiknya itu. Berbeda kalau jamaahnya hanya perempuan. Jadi itu khusus wilayah perempuan, tidak ada laki-laki. Nah, maka ini kembali kepada ketentuan awal bahwa yang paling baik adalah yang paling depan. Ya, sebagaimana ada hadis yang menyebut secara umum, ya, itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ya, maksudnya mendoakan, memohonkan ampun kepada saf-saf pertama. Ya, nah ini kan disebut secara umum saf-saf yang pertama, artinya tercakup baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika memang kalau perempuannya itu khusus ya, berjamaah perempuan di wilayah perempuan. Jadi hadis yang pertama tadi itu berlaku ketika bersama dengan jamaah laki-laki.
Nah, oleh karena yang paling baik adalah saf yang paling pertama, ya maka dianjurkan untuk datang lebih dulu. Ya, datang lebih dulu ke masjid, ya, ke dalam berjamaah itu. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, walau ya'lamuna ma fi shaffil muqaddam lastaham. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan yang ada di shaf paling depan, di shaf yang depan itu, ya niscaya mereka bisa jadi ya sampai melakukan undian untuk bisa mendapatkan shaf yang pertama. Ya, nah, makanya didorong ya untuk datang lebih awal, ya tujuannya mengisi saf pertama. Jangan sampai datang lebih awal tapi milih saf yang di belakang, ya sama aja. Ya, jadi datang lebih awal itu mengisi. Nah, dalam hal ini kan berarti kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk mendapatkan keutamaan. Dan tidak berlaku dalam hal itu mempersilakan orang lain, ya kan? Lebih mendahulukan oleh orang lain, ya isar. Isar itu dalam hal keduniaan, bukan dalam hal ibadah. Jadi pas ada yang kosong di depan, ya langsung maju, jangan mempersilakan yang lain supaya ke depan. Tapi justru berlomba, ya agar bisa menempati yang paling depan. Ketika ada yang kosong langsung maju, berburu gitu, berburu saf itu. Jangan sampai malah mempersilakan orang lain, dia aja di belakang. Nah, itu isar itu tidak berlaku dalam hal ibadah. Makanya ada kaidah dalam fikih itu, ya isar fil ibadah mamnuun. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Jadi kalau dalam hal ibadah mah berlomba-lomba, kita yang lebih dulu gitu. Isar itu berlaku dalam hal keduniaan, soal makan, soal minum, mangga dipayung gitu. Ya. Ngantri, sembako dan sebagainya. Ya, itu bisa mendahulukan yang lain, isar. Dan ini dipuji oleh Allah sebagai sikap orang-orang Ansor, ya, yang lebih mendahulukan kebutuhan orang-orang Muhajirin di surat Al-Hasyr, ya, ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang yang telah lebih dulu menempati suatu wilayah, maksudnya Madinah, itu orang-orang Ansor, wal iman, dan telah lebih dulu beriman sebelum orang-orang Muhajir itu datang ke Madinah. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak ada kebutuhan di dalam diri mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada Muhajirin itu. Dan mereka lebih mendahulukan yu'thiruna isa, ya, lebih mendahulukan kepentingan mereka walaupun diri mereka sendiri sedang dalam kesusahan. Nah, ini dalam isa, dalam masalah keduniaan, ya itu dianjurkan sikap yang mulia. Tapi dalam ibadah jangan, gitu ya. Nah, maka berlomba-lomba ya untuk mendapatkan shaf yang pertama itu. Nah, tetapi kemudian juga Rasulullah SAW memberikan aturan agar yang paling depan itu orang-orang yang berakal, ya, juga yang paham terhadap agama,
Ya, itu sebagaimana dalam hadis, ya, dalam hadis sahih di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari Ibnu Mas'ud, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyani minkum ulul alhami wan nuha. Hendaklah ya dekat ya kepadaku dari kalian, itu dalam salat, ulul alhami wan nuha, orang-orang yang berakal, ya juga orang-orang yang sudah balik, ya, dan orang-orang yang lebih utama tadi. Jadi memang diprioritaskan di saf yang terdepan itu, ya memang orang-orang yang balik, yang berakal, yang bagus bacaannya gitu ya, yang paham terhadap fikih, terhadap ajaran Islam. Ya, nah ini hikmahnya apa? Ya para ulama menjelaskan. Ya, menarik hikmahnya bahwa ketika nanti imamnya batal, jadi siap untuk menggantikan dari belakang itu. Ya, nah oleh karena itu anak kecil bisa ditaruh di belakang, saf yang belakang. Jadi depan itu yang dewasa dulu. Ya, summa yalilladina yaluna, kemudian orang-orang yang setelah mereka, dan bahkan bisa diurutkan ya dari segi tadi ya pemahaman terhadap agama. Begitu ya. Jadi pilih orang-orang yang terbaik, kecuali kalau memang mereka datang terlambat, di sini sudah penuh ya, tidak perlu harus kemudian dipaksa gitu ya untuk mundur ya. Bahkan pernah juga ya ketika di zaman sahabat itu ada seorang pemuda ya, atau mungkin dia masih kecil gitu ya, masih kecil dia, anak itu berada di saf yang depan sampai kemudian ditarik ya, sampai kemudian ditarik agar ke belakang. Itu hadis ini dari Qais bin Ubad ya, qala dia berkata, ya baina ana fil masjid fi safil muqaddam fajabazani rajulun min khalfi jabzatan. Ya, ketika aku di masjid di saf pertama, tiba-tiba ada seorang laki yang menarikku ke belakang. Ya, dan dia menjauhkanku, jadi ditarik ke belakang dan dia menempati tempatku. Ya, demi Allah ma aqaltu sholati, aku hampir tidak intinya tidak khusyuk gitu sholatnya gara-gara itu. Jadi memang sudah dalam pelaksanaan sholat. Falamma sarafa fa idza huwa Ubay bin Ka'b. Ketika setelah selesai sholat, tiba-tiba ya ternyata orang yang menarikku itu adalah Ubay bin Ka'b. Ini seorang sahabat yang tentu mulia, yang banyak keistimewaannya. Di antaranya juga sebagai ahli Quran ya, Ubay bin Ka'b. Faqala ya fata la yasu'uka Allah. Wahai anak muda, semoga Allah tidak membuatmu dalam kondisi keburukan. Jadi maksudnya supaya kamu diperlakukan seperti itu tidak menjadi buruk gitu ya di dalam hatimu gitu. Ya, jadi tidak merasa sedih dan sebagainya. Ya, kenapa? Ya, kata Ubay bin Ka'b, inna hadza ahdum minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina annariyahu. Sesungguhnya ini adalah wasiat ya, artinya hal yang harus diperhatikan atau amanah dari Nabi kepada kami agar kami itu ya berada di dekatnya.
Ya, jadi maksudnya agar orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Rasul itu yang dekat ya kepada imam itu, sedangkan anak yang kecil ini ya, dia ditarik ke belakang ya, agar di depan itu tadi ditempati ya oleh orang-orang yang pilihan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saf itu disempurnakan dulu ya, jadi dari depan dulu dipenuhi ya, baru kemudian saf yang berikutnya dan seterusnya. Sebagaimana ada hadis ya dari Jabir bin Samurah, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW keluar kepada kami, faqala, maka beliau bersabda, ma li'arakum rafi aidikum ka'annahuma adnabu khailin syumusin. Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian ya seperti ekor kuda yang tidak bisa diam? Maksudnya di dalam sholat ya. Jadi Rasul menegur, uskunu fi sholat, tenang dalam sholat itu, jangan banyak gerak dalam sholat itu. Summa kharaja alaina fara'ana hilaqan. Kemudian beliau keluar kepada kami dan melihat kami itu bergerombol-gerombol. Ya, faqala, maka Rasul bersabda, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Ya, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikat inda rabbiha? Bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Rabb-nya? Yutimuna as-sufufal awwal wa tarasuna fis shaf. Mereka itu menyempurnakan saf yang pertama dan mereka merapatkan di dalam barisan. Nah, jadi saf yang paling awal dipenuhi dulu dan dirapatkan. Jangan ada celah ya, jangan ada tempat yang dibiarkan kosong. Ya, setelah penuh saf pertama, baru yang kedua, baru yang ketiga dan seterusnya. Nah, ini memang merupakan perintah ya dari Rasulullah SAW. Nah, berkenaan dengan meluruskan dan merapatkan saf, jadi banyak hadis ya yang memerintahkan. Ya, di antaranya hadis Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya. Kalian meratakan, meluruskan saf kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan di antara wajah-wajah kalian. Maksudnya mencerai-beraikan di antara wajah kalian itu terjadi permusuhan. Ya, dalam redaksi lain, istawu wala tahtarifu. Luruskan, jangan bercerai-berai, terpisah-pisah ya, maka akan bercerai-berai pula hati kalian. Ya, kenapa? Karena hal yang nampak, yang zahir itu mencerminkan apa yang di dalam hati. Ya, kalau hatinya berpecah ya, saling berselisih, maka itu akan tercermin di dalam apa yang nampak ya, di dalam barisan-barisan mereka. Jadi dengan lurusnya, dengan rapatnya ya saf di dalam sholat itu ya adalah untuk menguatkan persatuan hati gitu ya. Karena ketika fisik ini bersatu, nah insya Allah itu sebagai wasilah, sebagai jalan agar bisa bersatunya hati.
tidak berpecah belah. Biasanya kalau orang hatinya berpecah belah, ya fisiknya pun dia nggak mau nyatu, ya dia inginnya menjauh gitu. Nah, maka dengan bersatunya fisik ini diharapkan bisa bersatunya hati. Ya walaupun ya tetap aja misalnya walaupun fisiknya bersatu kadang ada saja gitu yang hatinya masih terpisah. Ya jadi itu sebagai dorongan dan juga sebagai isyarat agar ya selain secara fisik ya dalam barisan itu bersatu, juga harus hatinya itu juga harus bersatu. Bahkan sebagai simbol, sebagai cerminan dari kuatnya persatuan kaum muslimin. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ya aqimu sufufakum, tegakkanlah ya saf-saf kalian, fa inni arakum min wara'i zuhri, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Nah, ini merupakan kelebihan ya, kemujizatan Nabi Muhammad itu, beliau bisa melihat dari belakang. Ya kalau kita kan manusia bisa, ya harus balik badan dulu melihat. Tapi kalau Rasul ketika sholat menghadapnya, Rasul mengetahui, melihat apa yang ada di belakang beliau. Ya itu keistimewaan beliau yang diberikan oleh Allah, bisa melihat ke belakang walaupun tanpa menoleh. Ya wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami. Ya dan masing-masing dari kami itu merapatkan, merekatkan antara bahu dengan bahu temannya yang di sampingnya dan kaki dengan kakinya. Artinya sebagai usaha untuk betul-betul dirapatkan. Ya, harus ada kesungguhan di dalam merapatkan. Ya dari Anas juga Rasulullah SAW rusuh suhufakum. Ya rapatkan, rekatkan saf kalian, wa qaribu baina, dan dekatkanlah di antara wahadu bil ana. Ya dan luruskan ya dengan leher-leher kalian. Waladhi nafsi biyadihi innil syaitan, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat setan yadkhulu min khalalis sofi, masuk ke celah-celah saf, ka'annahal hadaf, ya seakan-akan ia atau seperti kambing kecil berwarna hitam. Hadaf ya, hadaf itu kambing kecil berwarna hitam. Nah maka ini menunjukkan ya dari hadis ini rapatnya saf itu minimalnya jangan sampai bisa terlewati oleh anak kambing tadi. Ya kalau anak kambing bisa lewat di celah itu, nah itu berarti dilarang gitu ya, tidak boleh. Ya sehingga harus dirapatkan ya agar anak kambing tadi tidak bisa lewat. Nah, jadi Rasulullah itu melihat setan masuk itu sebesar anak kambing itu, setannya itu. Gitu ya. Nah oleh karena itu dirapatkan walaupun tidak harus sangat rapat sekali gitu, sehingga membuat jadi tidak bisa gerak. Ya, jadi tidak harus sampai nempel semua gitu. Itu kan sebenarnya mubalaghah ya. Jadi sebagai usaha untuk benar-benar dirapatkan. Ya, cuman tadi ya minimal tidak bisa terlewati oleh anak kambing. Ya. Ya, jadi tidak harus sampai nempel semua ya. Kalau nempel semua kadang jadi tidak nyaman, ya kan, tidak nyaman. Bahkan ketika takbir pun jadi agak susah, ketika sujud jadi agak susah, gitu ya.
gitu. Walaupun ya nempel kaki gitu ya, kalau untuk ini kan nggak harus nempel semua. Jadi ini sebagai mubalaghah, sebagai hal yang menunjukkan harus bersungguh-sungguh gitu ya melakukan itu, ya merapatkan sabnya itu. Nah juga dalam hadis lain, nah ini sering diucapkan oleh imam ya, ini merupakan hadis dari Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dalam redaksi lain min tamamis shalah. Ini memang hadis Nabi ya, sering disebut. Jadi luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf itu adalah bagian dari tegaknya sholat. Ya, dalam redaksi lain merupakan kesempurnaan sholat, min tamamis sholat. Ya, kesempurnaan sholat berjamaah. Ya, makanya sangat serius ya Rasulullah juga ketika meluruskan saf itu betul-betul itu lurus. Kemudian Umar ya juga diriwayatkan beliau tidak bertakbir sampai betul-betul lurus safnya itu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang masbuk ya, datang ke saf, di belakang itu tidak ada saf gitu ya, dia sendiri misalnya ya datang. Nah ini bagaimana? Nah, para ulama membahas bagaimana hukum orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Ini paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak sah sholatnya. Jadi dia berdiri sendiri gitu ya di belakang shaf, tidak masuk ke dalam barisan. Nah ini mazhab Ahmad, ya Ishaq, ya bin Rahawayh, Nakhai, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Munzir. Mereka berdalil dengan hadis, dan hadisnya sahih yang menyebutkan hadis Ali bin Syaiban, dia berkata, kami keluar sehingga kami datang kepada Nabi, lalu kami berbaiat kepadanya dan sholat di belakangnya. Ya, kemudian kami sholat di belakangnya, sholat yang lain. Nah, lalu setelah selesai sholat, beliau melihat seseorang sholat di belakang shaf. Nah, maka Rasul mengatakan, istaqbil sholataka. Ya, menghadaplah dalam sholatmu itu, la sholata lilladzi wal fasad. Ini ya, kalimat ini yang menjadi dalil tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shaf. Ya, artinya sendirian. Ya, jadi hadis itu sahih. Dalam hadis lain bahwa seseorang sholat di belakang shaf sendiri, lalu Rasul memerintahkan untuk mengulangi sholat. Nah, jadi perintah untuk mengulangi sholat menunjukkan bahwa sholatnya berarti tidak sah. Nah, tetapi ada pendapat yang kedua ya dari para ulama yang menyebutkan sholatnya tetap sah, tetapi makruh bagi yang tidak ada uzur. Ya, bagi yang tidak ada uzur. Itu juga ada ya pendapat yang kedua ini. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah ya, para sahabat Imam Malik, Auza'i dan Imam Syafi'i. Ya. Nah, ada pendapat yang ketiga yang mengkompromikan. Ini saya kira yang lebih kuat ya. Wallahu a'lam, yaitu kalau dia sendirinya tanpa uzur, maka itu tidak sah, tetapi kalau ada uzur maka itu sah. Ya, jadi kalau tidak ada uzur sebenarnya bisa ya dia untuk bergabung ya di dalam shaf ya,
misalnya berusaha ya menepuk gitu ya orang yang di depannya untuk bisa menemaninya gitu ya. Nah, tapi kalau ada uzur ya, misalnya terhalang oleh tiang gitu ya, ataupun dia sudah berusaha ternyata tidak ada yang menemani dia ya, dia hanya sendiri di belakang shop, dan maka berarti itu uzur. Nah, kalau ada uzur ya tidak mengapa, ya tetap sah sholatnya. Seperti ini yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri ya, sebagian pendapat dalam mazhab Hanafi, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Nah, ketika misalnya di depan sudah penuh ya, dia sendiri, tapi ada dia tahu ada orang yang akan datang yang baru. Nah, maka dalam kondisi seperti itu ya, dia tidak mengapa ya, karena nanti akan menemani dia yang lain di dalam shopnya itu. Tidak perlu, bahkan para ulama membahas apakah lebih baik ditepuk atau tidak yang di depan. Ya, lebih baik tidak ya, karena juga menepuk orang di depan itu juga ada agak bermasalah juga ya, karena berarti dia menarik orang yang mendapat keutamaan jadi mundur ke belakang. Karena kan di depan shopnya lebih utama, gara-gara orang ini dia jadi mundur ke belakang, gitu ya. Jadi turun gitu ya keutamaannya, jadi mundur ke belakang. Kemudian yang kedua juga bisa mengacaukan saf, karena di depan kan jadi lowong. Nah, itu membuat yang lain jadi pada bergerak semuanya. Ya, nah jadi kalau memang bisa dengan tanpa menepuk atau menyuruh orang untuk mundur ke belakang, maka diusahakan tidak perlu kalau memang dia bisa bersama dengan yang lain. Gitu ya. Jadi bisa menunggu dulu misalnya yang lain atau ya, jadi kalau memang bisa, tapi kalau tidak ada yang lain ya, mau tidak mau dia harus menepuk agar menemani dia di dalam barisan, maka itu diperbolehkan, gitu ya. Itu diantaranya berkaitan dengan masalah sholat ya. Kalau ada yang ditanyakan, terkait dengan berdiri, posisi kaki itu apakah ada dalil yang menyebutkan dia itu rapat atau tenggang sejajar dengan bahu atau seperti apa? Kalau melihat dari ketika berdiri, iya, ketika berdiri, karena sudah ada juga yang ketika berdiri itu kakinya rapat. Nah, itu pernah dibahas ya dalam pembahasan kaifiyat sholat. Ya, jadi posisi kaki itu ya harus seimbang ya, harus sejajar. Ketika berdiri itu, karena berdiri itu harus tegak. Ya, nah maka posisi kaki itu ya direnggangkan dan memang membuat si badannya lurus tegak. Kalau dirapatkan kan jadi agak bengkok. Ya kan, tidak seimbang, tidak menjadi seimbang, gitu ya. Jadi yang benar ya itu kakinya direnggangkan secara normal saja, tidak terlalu renggang juga gitu ya, sehingga menjadi tidak lurus. Jadi intinya posisi kaki itu lurus dan membuat si badan itu tegak. Kalau terlalu renggang kan jadi tidak tegak. Ya kan, jadi tidak semuanya berdiri, jadi bengkok gitu ya. Nah, jadi si kaki itu semua berdiri, semua badan itu berdiri lurus, tegak lurus ya. Nah, sehingga tidak dirapatkan.
Ya bahkan tahu saya tidak ada ulama yang menyuruh untuk merapatkan ketika berdiri, itu nggak ada. Yang ada juga waktu sujud, nah itu pun lemah. Itu yang lebih tepat, ketika sujud pun tetap renggang, tidak harus dirapatkan. Ya karena menyesuaikan dengan posisi pada saat awal. Di saat awal posisi kaki itu begitu, sampai sujud juga sama, tidak berubah. Si posisi kakinya itu tidak berubah jadi rapat atau tidak berubah jadi lebih renggang, tidak. Jadi tetap posisi kaki itu dari mulai berdiri ya, kemudian ruku, sujud, tetap sama posisinya, tidak berubah. Ya, dan si jari-jarinya ini lurus ke depan menghadap kiblat. Jadi itu ya. Terkait dengan kalau berjamaah berarti yang saya dapat tangkap, koreksi kalau salah, tadi ketika berjamaah itu idealnya atau sunnahnya si kaki ketemu kaki kanan kiri itu rapat di sana, si kaki itu lebih afdal seperti itu. Ya, namun terkadang ada sebagian orang yang nggak mau begitu malah bergeser gitu. Itu seperti itu. Jadi emang dalilnya jelas biasa disampaikan. Ya. Dan biasanya punten yang mengamalkan ini biasanya saudara kita yang dari salafi biasanya rapat si kakinya. Iya, jadi kita jangan merasa risih ya ketika harus nempel ya kaki dengan yang sebelah kita. Justru memang diperintahkan untuk merapatkan saf. Ya, merapatkan ini artinya diusahakan si kaki nempel. Walaupun kalau ini nggak perlu ya, nggak perlu nempel bahu. Ya, tapi kalau kaki itu diusahakan tadi itu. Ya, masa dengan saudara seiman kita merasa risih, tidak mau nempel gitu ya, padahal itu diperintahkan gitu untuk nempel ya.